Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter, dari tulisannya akun yang bernama @zeropoint. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Pocong Surah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Dulu ada warga di sini meninggal, tapi hidup lagi. Orang taunya dia mati suri, padahal yang hidup lagi itu pocongnya. Awalnya gak ada yang tahu, termasuk keluarganya yang tinggal serumah, ucap narasumber. Akhirnya, hadiah dari berkunjung ke rumah seseorang budayawan sepuh ini sudah bisa saya bagikan. Kali ini tentang pocong, tapi bisa dipastikan bukan pocong biasa. Disclaimer, segala nama tokoh, bentuk, dan detail dalam cerita telah disamarkan untuk menjaga privasi narasumber dan pihak-pihak yang terlibat dalam cerita. Bagi kalian yang menyadari segala bentuk clue dalam cerita ini, harap menyimpannya untuk diri sendiri saja. Perjalanan menyusuri ketinggian Bandung Selatan kala itu berbeda dari biasanya. Memasuki jalan menanjak, kelokan kebun teh di sekeliling tebing dangkal disembunyikan oleh kegelapan langit. Bias cahaya bulan sebagai satu-satunya sumber penerangan bahkan tidak mampu menembus lebatnya daun-daun pohon rimbun berakar besar dan menjalar. Aku dan tim hendak berkunjung ke rumah seorang budayawan sepuh untuk tujuan riset. Ini kali pertama kami mengunjungi rumah beliau yang letaknya berada di sebuah desa di ketinggian Bandung Selatan. Tentu tidak bisa aku sebutkan secara spesifik lokasinya. Namun kalian yang tinggal di sekitar Bandung pasti tidak asing dengan tempat yang terletak di antara hamparan kebun teh dan hutan-hutan yang terbilang masih perawan. Tempat ini juga dikenal memiliki histori sejarah yang berkaitan dengan era kolonial Belanda di tanah Pasundan. Selain karena budaya penghormatan leluhur yang masih dipertahankan, lokasi desa yang berada di tengah-tengah alas yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota menjadikan tempat ini begitu eksotis kala siang, namun diselimuti misteri ketika malam menjemput. Sensasinya berbeda kala malam. Tempat ini tetap eksis dengan kehidupan lain yang bahkan bisa dibilang lebih ramai dari kehidupan manusia bernyawa kala matahari bersinar. Tidak ada bunyi selain suara serangga yang terdengar nyaring. Senyap pun semakin terasa ketika hawa dingin seketika membekap bersama kabut yang turun menghalangi jarak pandang. Kami berhenti di batas masuk gapura desa. Walaupun sudah dekat dengan tempat yang dituju, namun kami tidak ingin mengambil resiko. Tebalnya kabut cukup membahayakan apabila tetap melanjutkan perjalanan. Terlebih tidak satupun dari kami mengetahui medan jalan. Mobil terparkir menepi. Aku dan Eza turun untuk membakar sebatang rokok. Sepanjang mata memandang, terlihat hamparan kebun teh menurun. Namun di antara kabut, samar-samar tertangkap satu objek yang menarik mata. Sebuah rumah tua yang menjadi satu-satunya bangunan berdiri di tengah-tengah kebun. Aku menduga itu adalah rumah kosong karena tidak ada satupun lampu yang menyala. Namun dari balik jendela-jendela besarnya, aku seperti melihat satu sosok tengah berdiri menatap ke arah kami. Rasa penasaran tanpa sadar memaksa mata untuk fokus memperhatikan lebih tajam. Kabut seketika bias. Bersama dengan itu, aku melihat sosok besar berbalut kain putih berkuncup yang menatap ke arah kami dari balik jendela. Semakin diperhatikan,
Rupanya kian jelas pocong berkulit hitam legam sedang menyorot tajam pada kami. Mereka sudah bisa menebak apa maksud dari raut wajahku yang seketika berubah. Kami pun segera memacu mobil menuju tempat yang kami tuju. Sosok budayawan sepuh yang dipanggil Aki itu sudah berdiri menanti di teras rumah. Kami bersalaman, kemudian dipersilakan masuk. Aku merasa gusar. Ingatan mengenai sosok pocong yang baru saja aku lihat begitu menggangguku. "Kamu kenapa?" tanya Aki. "Tadi saya melihat pocong, Ki." Semua orang terkejut mendengarnya, tapi Aki malah tersenyum. "Pasti di rumah pocong ya. Orang-orang di sini udah pada tahu," ucap Aki. "Dulu orangnya ngilmu, pesugihan juga. Terus dia meninggal, tapi hidup lagi. Orang-orang taunya dia mati suri, padahal yang hidup lagi itu pocongnya. Awalnya gak ada yang tahu, termasuk keluarganya yang tinggal serumah." Aki membuka cerita yang entah mengapa membuatku tertarik. Malam itu kami mendengar kisah rumah pocong hitam yang ternyata telah melegenda di wilayah ini dan tidak hanya dari Aki. Besok harinya kami mendapat kesaksian dari narasumber yang mana merupakan tukang kebun dan bekas penjaga rumah tersebut. Sebut saja namanya Sarno, pria tua asli pribumi Paharayangan yang mengisi hari-hari tuanya dengan berkebun. Namun jauh sebelum itu, dia bekerja mengabdi kepada salah satu keluarga konglomerat desa, pemilik sebagian besar kebun teh di wilayah ini pada masa jayanya. Sebelum akhirnya satu peristiwa di luar nalar membuat keluarga tersebut merosot bangkrut dan berakhir tragis. Dituding sebagai pelaku pesugihan ilmu hitam, mantan majikan Pak Sarno yang tak lain merupakan pemilik dari bangunan tua di tengah hamparan kebun teh yang kini dijuluki sebagai rumah pocong. "Dulu saya kerja jadi pengawas kebun sekaligus tengkulak sampai pas bangkrut dan keluarganya pindah ke Jakarta. Saya satu-satunya orang di desa ini yang masih diperkerjakan untuk jaga sisa kebun dan rumahnya," buka Pak Sarno. Menurut keterangan Pak Sarno, pemilik rumah tersebut dahulu ialah orang yang amat baik. Bukan hanya pada dirinya dan keluarganya saja, melainkan dia juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Hampir sebagian besar kepala keluarga di desa ini dirangkul untuk bekerja di perkebunan dan pabrik pengolahan teh miliknya dengan bayaran di atas rata-rata. Kemurahan hati membuat sosoknya begitu disegani di desa. Namun, semua berubah ketika suatu peristiwa membuat bisnisnya terjun bebas. Tidak satu pun mengetahui penyebab pastinya, seolah musibah datang bertubi-tubi secara sengaja menimpa keluarga mereka. Pemecatan massal terjadi, akan tetapi bukan itu yang membuat warga menjadi resah, melainkan peristiwa tragis beruntun dimulai dari hilangnya beberapa pekerja, disusul oleh tewasnya mantan pekerja yang menurut mereka tidak wajar. Berdasarkan cerita dari keluarga mantan pekerja yang tewas, rata-rata dari mereka menunjukkan tanda ganjil yang serupa sebelum akhirnya sakit dan meregang nyawa, yaitu keluar rumah tanpa sadar kala tengah malam ke arah kebun teh dan kerap kali histeris karena mengaku dikejar-kejar pocong. Namanya Pak Surah. Pria tua berambut putih itu tampak gemetar usai menyebut satu nama tersebut. Dia menelan liurnya sendiri, seraya menyembunyikan perasaan getir. Pak Sarno seperti memiliki kisah kelam nan dalam yang berkaitan dengan sang pemilik nama. Bola mata senjanya mengawang jauh menemui ingatan beberapa dekade silam yang menjadi awal mula. Rumah tua yang tadinya beroase di tanah gurun kini menjelma menjadi muasal penebar teror satu desa hingga dijuluki sebagai rumah pocong Surah. Banyak warga di sini yang melihat langsung. Pocong itu sering menampakkan dirinya di teras rumah. Wajahnya hitam, kulitnya banyak luka bakar yang masih basah dan dipenuhi belatung. Pak Sarno membuka ceritanya. Kami yang mendengar seketika mual menahan muntah. Tahun 2014, sebuah mobil off-road keluaran edisi terbaru berwarna hitam berhenti sempurna menepi di halaman rumah tua yang sudah puluhan tahun dibiarkan kosong
sejak ditinggalkan oleh pemiliknya. Pak Sarno berjalan pelan menghampiri mobil tersebut untuk menyambut kedatangan satu keluarga, yang mana merupakan sanak keluarga dari Pak Sura, almarhum majikannya. Keluarga adik kandung Pak Sura datang kembali ke rumah tersebut bersama dengan suami dan anak sulung perempuan mereka. Sudah lama, sejak terakhir kali pada tahun 90-an mereka menginjakan kaki di tempat ini. Itu pun dalam rangka menjual aset-aset tanah milik Pak Sura, dan kali ini mereka datang dengan tujuan serupa. Saya heran, kenapa rumah dan tanah sisa di sekitarnya ini susah banget dijual, padahal letaknya paling strategis di akses jalan desa, ucap seorang perempuan berusia sekitar kepala 4, namun masih tampak energik dengan dandanan glamor khas ibu-ibu perkotaan. Bu, baru sampai loh ini kita, celetuk sinis Mira, anak perempuan berusia sekitar 18 tahun yang tampak takjub dengan pemandangan hamparan kebun teh di sekelilingnya. Pak Sarno, apa kabar? Ini kenalin anak saya Mira. Dulu waktu kesini, dia masih di perut. Sapa hangat Pak Iwan. Pria berambut klimis itu tampak lebih ramah dari Bu Rita, adik kandung Pak Sura yang sejatinya lebih mengenal Pak Sarno. Mira, kenalin, ini Pak Sarno yang menjaga sekaligus merawat rumah sama sisa kebun di sini, jelas Pak Iwan. Gadis periang itu tersenyum, kemudian menyalami tangan Pak Sarno. Mereka menaiki 4 anak tangga kayu menuju ke pintu rumah utama. Pak Sarno merogoh dalam saku celana meraih kunci pintu yang sudah setengah berkarat. Walaupun sempat kesulitan membuka kunci, pintu utama rumah tersebut pun berhasil dibuka, menyaringkan bunyi engsel dari pintu yang sudah memuai. Silakan, pagi tadi sudah saya Kalimat Pak Sarno terhenti ketika melihat penampakan bagian dalam rumah yang berantakan. Lantainya penuh noda tanah, debu, dan daun-daun kering berserakan. Kedua mata Pak Sarno terbelalak. Dirinya seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Ya ampun, kotor banget, protes Rita. Satu tangannya menepuk-nepuk udara, mengusir debu yang hendak menelisik masuk ke hidungnya. Tadi pagi padahal sudah saya bersihkan, Pak, Bu, ujar datar Pak Sarno. Bapak, Ibu, boleh tunggu sebentar, biar saya bersihkan lagi, gegap. Pak Sarno melanjutkan cepat ucapannya. Dia menyadari sekeras apapun membela diri, memberikan alasan bahwa pagi tadi rumah itu telah benar-benar dia bersihkan bersama istrinya. Namun keluarga Bu Rita sudah pasti tidak akan percaya. Pak, rumah ini dirawat gak sih? Dulu waktu saya datang ke sini juga kotor begini. Kan Bapak kita gaji buat jaga dan rawat rumah ini, cerocos Rita yang tampak geram. Benar apa yang disampaikan oleh Rita. Peristiwa seperti ini bukan kali pertama terjadi. Rumah ini selalu kotor lagi meski sudah sering dibersihkan rutin 2 kali seminggu oleh Pak Sarno. Pak Sarno dengan sigap masuk ke dalam membersihkan ulang seluruh bagian rumah, sementara keluarga Bu Rita menunggu di halaman. Mereka tiba di waktu sore hari menjelang maghrib. Mira tampak asik bersuah foto mengabadikan potret merah merona senja di antara hamparan hijau kebun teh. Mereka tenggelam dalam pesona alam di ketinggian Jawa Barat. Langit mulai berganti gelap dan hawa dingin seketika membekap. Syukurnya rumah telah selesai dibersihkan. Mereka pun masuk ke dalam menjinjing 2 buah koper berukuran sedang. Rita dan Iwan langsung membawa barang menuju kamar utama yang ada di lantai bawah. Sedangkan Mira tidak langsung ke kamar atas yang telah disediakan untuknya. Dia mengitari ruang tamu, melihat foto-foto lama dan benda-benda antik milik omnya yang masih terpajang utuh di tempatnya, termasuk pemutar piringan hitam yang menarik perhatian Mira. Entah apa yang dipikirkan olehnya, seketika Mira memutar musik dari piringan hitam tersebut. Terputar rekaman musik klasik yang dinyanyikan oleh almarhum Pak Sura. Dirinya memejamkan mata, menikmati alunan nada mendayu yang dinyanyikan oleh seorang amatir, namun tetap mampu memanjakan telinga. Pak Sarno yang semula terkejut dengan apa yang dilakukan Mira, akhirnya memilih untuk membiarkan. Musik itu memang bagus bagi siapapun yang baru mendengar. Namun bagi Pak Sarno,
yang mengetahui sejarahnya. Lagu yang diputar Mira berikut piringan hitam tersebut menyimpan magis yang membuat bulu kuduk bergidik tiap kali mendengarnya. Aku berserah pasrah, peluklah dariku, menyatu bersama setiap irama yang memanggil. Diriku sepenuhnya milikmu wahai jiwa yang abadi. Putaran lagu itu seketika tersendat dan terus memutar-mutar ulang di bait lirik yang sama. Mira dan Pak Sarno saling menatap bingung. Namun derap langkah cepat mendekat, kemudian mematikan putaran piringan hitam tersebut. Rusak kok disetel, celetuk Rita, disusul oleh Pak Iwan di belakangnya. Mereka mengajak Pak Sarno untuk duduk di meja makan, lalu menjelaskan maksud tujuan mereka secara rinci. Bahwasanya maksud kedatangan mereka ke sini ialah untuk mencari surat-surat rumah dan surat sebidang kebun di sekitar halaman yang mana rencananya hendak mereka jual. Sudah tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan rumah tua ini. Keluarga Mas Sura semuanya sudah tinggal di Jakarta. Anaknya juga sudah berkeluarga. Dulu dia saya yang urus, jadi kami mau jual saja, jelas Rita. Baik Bu, jawab Pak Sarno. Iya, tapi masalahnya surat-suratnya nggak ada. Sudah dicari di rumah itu nggak ada. Saya yakin pasti ketinggalan di sini. Waktu pindahan dulu nggak kebawa, ujar Rita. Suasana menjadi hening. Tidak sepatah kata pun dirasa pantas dikeluarkan oleh Pak Sarno yang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki hak apapun untuk bersuara. Meskipun dulu telah diamanatkan oleh Pak Sura kepada anaknya dan didengar juga oleh Pak Sarno bahwa rumah ini tidak boleh dijual sampai kapanpun. Amanat itu juga sudah disampaikan ke pihak keluarga. Di luar itu, selebihnya bukan lagi menjadi urusan Pak Sarno. Maaf Bu, apa anaknya Bapak juga sudah tahu kalau mau dijual? Tanya Pak Sarno. Sudah berkali-kali dikasih tahu, anaknya ngeyel. Gak apa-apa, toh keluarga lain sudah setuju dan hasilnya nanti juga dia dapat, jawab Bu Rita. Pak Sarno hanya mengangguk, tidak berani menimpali lagi. Dirinya hendak berpamitan pulang, namun ditahan oleh Rita. Mereka meminta Pak Sarno untuk menginap di rumah tersebut untuk membantu mencari surat-surat sekaligus melayani kebutuhan mereka selama berada di sana. Maklum saja desa mereka cenderung berada di pelosok, tidak ada warung, apalagi minimarket. Untuk membeli kebutuhan pokok harus menuruni jalan curam berliuk-liuk yang minim lampu penerangan menuju ke jalan utama yang jaraknya sekitar 30 km dari desa. Bagi masyarakat perkotaan tentu akan kesulitan beradaptasi dari kehidupan kota yang serba mudah. Karena saat itu masih berstatus sebagai pekerja mereka, maka Pak Sarno tidak bisa menolak permintaan majikannya yang hanya datang sesekali. Baik Bu, saya tidur di kamar belakang. Pak Sarno memilih untuk menempati kamar yang terpisah dari rumah utama tersebut. Usai melakukan makan malam dengan bekal makanan dari restoran cepat saji yang mereka bawa dari kota, Rita, Iwan dan Mira masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Malam itu angin berembus lebih kencang dari biasanya. Guntur juga beberapa kali menunjukkan kerlap kilatnya. Hawa dingin yang menyelisik masuk melalui sela-sela ventilasi membuat dinding terasa lembab. Gorden jendela seketika tersingkap cepat. Detik berikutnya, suara engsel jendela terbuka dengan sendirinya, yang mana kemudian bergerak memantul membentur kusen karena bertabrakan dengan angin kencang. Pak Sarno menghela nafas panjang. Nampak jelas getir terlukis di wajahnya. Perlahan dia melangkah ke arah jendela. Dirinya melongok keluar jendela. Kedua bola matanya menyapu sekitar, namun dia tidak mendapati apapun selain daun-daun pohon yang melambai-lambai diterpa angin. Sigap, Pak Sarno menutup rapat jendela lalu menguncinya. Baru 4 langkah dia berbalik arah. Kaki Pak Sarno terhenti mematung ketika ekor matanya menangkap satu sosok berbobot badan besar berbalut kain putih berdiri 2 langkah di belakangnya. Tubuhnya seketika gemetar ketakutan. Ampun Tuhan, saya hanya menjalankan tugas, spontan Pak Sarno dengan suara bergetar tanpa berani memalingkan badan. Beberapa saat terpaku, Pak Sarno mengumpulkan sisa-sisa keberanian.
Dirinya menarik nafas panjang mencoba mengambil alih tenang, lalu perlahan membalikkan badannya. Terhembus nafas kasar pertanda lega ketika sosok yang ditangkap ekor matanya sudah tidak lagi terlihat. Hanya gorden jendela yang laki-laki tersingkap dengan sendirinya sampai menggantung ke paku yang tertancap di sisi kanan jendela. Pak Sarno menutup kembali gorden tersebut. Ada yang berbeda dari raut wajah Pak Sarno. Tentunya bukan karena udara dingin yang sudah terbiasa merayap di kulitnya, melainkan perasaan cemas yang bersumber dari kekhawatiran mendalam tentang hal buruk yang akan terjadi berikutnya. Siapa sangka firasat Pak Sarno menjadi awal mula dari teror mengerikan secara beruntun sampai membuat satu dari mereka kerasukan. Belatung-belatung menggeliat di kasur. Mereka mengaku diteror oleh sosok pocong Pak Sura dan jiwa-jiwa lain yang telah berpulang menjelma menjadi pocong-pocong. Menurut Pak Sarno, malam itu dia marah. Jiwa-jiwa yang hilang, mereka kembali pulang. Masih ada di tengah sunyi malam, Rita terbangun ketika mendengar suara piano di ruang tengah melantunkan nada-nada yang tidak asing di telinganya. Dia melirik ke arah jam yang menggantung di dinding. Pukul 00. Jarum panjang dan pendek jam kompak berada di angka 12. Ditengoknya Iwan masih terlelap di sampingnya, seraya tidak terganggu sama sekali dengan suara dentingan piano tersebut. Siapa yang main piano malam-malam? Pikiran Rita terusik, terlebih batinnya, sebab lantunan piano itu merajut nada-nada yang amat dia kenali. Lagu yang sering dimainkan oleh almarhum kakaknya, Surak. Pak Sarno, Mira, dua nama tersebut terlintas di kepalanya. Namun nuraninya menyebut satu nama lain, Mas Surak. Bulu roma Rita seketika meremang. Logikanya sibuk bertaruh melawan rasa takut yang hinggap secara tiba-tiba. Dia beranjak dari kasur, memilih untuk mengajak kedua bola matanya memastikan secara langsung. Kamar yang ditempati oleh Rita dan Iwan berada di sudut lantai 1. Tepatnya berada di lorong kecil samping tangga. Rita membuka pintu kamar. Pandangannya tersita oleh figura besar yang terpajang di ujung lorong buntu, yang mana menampilkan foto keluarga almarhum. Getir mulai menguasai diri, yang mana tanpa sadar membuat bahunya bergidik ngeri. Denting piano itu semakin terdengar jelas dari lorong. Rita melangkah perlahan, matanya menyelisik mencuri pandang melalui sela-sela sempit partisi sekat tangga. Nampak sosok pria dengan badan berisi yang sejatinya dia kenali. Pria itu tengah duduk memainkan piano yang letaknya memang membelakangi sudut pandang dari tempat Rita berdiri. Jantungnya serasa menggelinding ke bawah begitu mendengar suara dari sosok itu. Rita tidak mampu berkata-kata. Tubuhnya memaku gemetar. Dia panik ketakutan. Rita, ngapain di sini? Sosok itu mengulang pertanyaannya. Ingin rasanya dia berteriak keras memanggil siapapun agar menyelamatkannya dari situasi mengerikan ini. Namun apa daya, suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Badannya mematung. Jangankan untuk berlari, menggerakkan kakinya saja dia tidak mampu. Rita kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Satu-satunya yang dapat dia lakukan ialah menutup mata. Rita tidak mampu mengontrol tempo nafasnya yang tersegal-segal. Ketakutan dan rasa panik yang menguasainya menemui jalan buntu. Tidak lama berselang, terasa angin berhembus singkat seraya menyapu daun-daun gugur. Dalam debaran yang riuh di dalam dadanya, Rita memberanikan diri membuka mata. Sosok itu telah menghilang dari hadapannya. Satu nafas panjang ditarik, kemudian dihembuskan mengusir sesak. Baru saja sekejap dia mendapat lega. Rita seketika terperajat begitu berbalik badan. Dia mendapati sosok pria tadi telah berbalut kain putih serupa pocong berwajah hitam gosong yang dipenuhi luka basah, berdiri tepat 1 jengkal di depan wajahnya. Ngapain Rita? Bersama suara berat yang membentak marah, Rita tersentak sadar dengan keringat yang membanjiri keningnya. Dia mengalami mimpi buruk yang amat terasa nyata. Rita melihat ke arah jam dinding. Waktu yang sama seperti ketika dalam mimpinya tadi. Imajinasi Rita merubah bentuk guling putih yang tergeletak di pangkal pahanya.
menjadi memiliki wajah mengerikan mendiang kakaknya. Dia mengerjapkan mata. Meski sudah menyadari bahwa yang dialaminya barusan hanya mimpi, namun tetap saja sensasi merinding getir tidak kunjung pudar. Malah terasa kian membekap, membuat dirinya merasa tidak tenang serta gelisah tanpa alasan. "Pah, Papa, bangun!" Rita membangunkan Iwan kasar. "Pah, apa sih?" kesal Iwan. "Bangun, kita cari surat-surat itu sekarang, terus kita pulang," ujar Rita tergesa. "Ma, kita baru sampai loh, ini juga masih tengah malam, kan masih ada hari esok," tangkas Iwan. "Mama ada urusan besok pagi," jawab Rita terbata. "Urusan apa?" Pertanyaan Iwan tidak digubris lagi oleh Rita yang telah beranjak dari kasur menuju ruang tengah. Iwan yang dibangunkan secara kasar ditambah suara bising dari ruang tengah membuat dirinya tidak lagi bisa melanjutkan tidur. Sedangkan dari kamar yang terletak di bagian belakang rumah, Pak Sarnos dari tadi kesulitan mendapat lelap. Dia disergap rasa cemas tidak berujung. Suara bising menggasak dari arah ruang tengah mengusik telinganya. Kenapa tengah malam? Pak Sarno bangkit dari posisi baringnya. Dia melangkah ke ruang tengah untuk memeriksa. Dirinya terkesiap. Nampak ruang tengah yang semula tertata menjadi berantakan, dengan barang-barang lama yang berserakan di lantai. Kegelisahan Rita membuat dirinya tergesa-gesa membongkar asal, mengacak seluruh laci-laci, lemari, dan kabinet-kabinet penyimpanan di ruang tengah tanpa merapikannya lagi ke posisi semula. Astagfirullah, Rita terperajat melihat Pak Sarno yang berdiri memandangi seisi ruang tengah. Ngagetin aja sih Pak. Tangan Rita mengusap-ngusap dada, menenangkan debar kejut jantungnya. Meskipun begitu, kehadiran Pak Sarno membuat Rita merasa lebih lega. Karena dari tadi dia merasa merinding sendirian, menggeledah ruang yang cukup luas ini. Ditambah, dia menemukan benda-benda lama milik almarhum kakaknya. Masih terngiang jelas menguasai isi kepalanya ingatan tentang rupa mengerikan pocong hitam almarhum Sura yang belum lama mengganggunya di mimpi. "Ibu cari apa?" tanya Pak Sarno sembari memperhatikan seisi ruang bak kapal pecah. "Apalagi, kan sudah saya kasih tahu tadi, saya cari surat-surat rumah ini. Kalau Bapak belum mau tidur, mending Bapak bantu saya cari ya," pinta Rita. Pak Sarno tidak bergeming. Dia berdiri kaku, bingung. Raut wajahnya menjelma menjadi cemas. Dirinya merasa seperti diperhatikan dari berbagai arah. Sesuatu yang buruk datang mengancam. Pak Sarno menoleh pelan ke arah jendela yang menyorok ke gelapnya hamparan kebun teh. Beberapa saat hening, pria itu nampak getir. "Maaf Bu, saya nggak berani terlibat soal urusan keluarga Ibu," jawab Pak Sarno dengan gentar dan terbata. Pak Iwan muncul dari kamar dengan wajah kusut. Ekspresi masam itu jelas tertuju pada Rita. Dia melontarkan protes berisi kekesalan pada sang istri karena telah mengganggu ketenangan tidurnya. Namun Rita tidak mau kalah. Dia mengelak melakukan pembelaan meskipun semua yang keluar dari mulutnya hanya alibi belaka. Mereka saling bertarik urat, berdebat. Pak Sarno yang berada di tengah suasana tidak nyaman menjadi canggung. Namun baru saja Pak Sarno memalingkan badan, seketika piringan hitam tua itu memutar suara almarhum Sura menyanyikan satu lagu kesukaannya. Dulu lagu itu terdengar sendu di telinganya, namun kini menjelma menjadi nada-nada magis yang mampu mengubah suasana seketika terasa mencekam. Piringan hitam yang mendadak berputar sendiri itu mampu membungkam mulut Iwan dan Rita. Derit besi yang beradu terdengar seperti ancaman peringatan yang menghentikan langkah Pak Sarno. Semua pasang mata kini menoleh ke arah mesin piringan hitam tersebut bersama hening dan getir yang kini membekap mereka. "Ah!" Mira menjerit keras dari kamar atas. Jeritan itu begitu keras dan melolong panjang seraya menahan sakit yang amat dalam. Seluruh perhatian teralih, kekhawatiran membekap cepat membuat ketiga pasang kaki serentak bergegas menaiki anak-anak tangga menuju kamar tempat Mira beristirahat. "Mira, Mira!" Pak Iwan mengetuk-ngetuk pintu kamar Mira yang tertutup rapat, namun tidak ada jawaban. "Mira!" "Pak, buka Pak, pintunya cepat!"
Pak Sarno tidak kalah cemas. Sumbu pendek di tengah situasi panik, Pak Iwan mendobrak paksa pintu kamar tersebut. Alangkah terkejutnya mereka melihat tubuh Mira mematung kaku di atas ranjang. Wajahnya pucat pasi, bibir serta kuku-kukunya membiru, mulutnya menganga lebar, menyuarakan sisa-sisa jeritan yang masih terdengar serak parau, seperti sesuatu yang besar telah masuk melalui rongga mulut, kemudian menyusup lewat tenggorokan hingga membuat Mira nampak tercekat. Pandangannya kosong, bola matanya mengawang ke atas. Mira tengah kehilangan separuh kendali sadarnya. "Mira, ya Tuhan!" Rita menangis histeris. Pak Iwan pun terkesiap tidak percaya melihat kondisi sang anak di hadapannya. "Pak, Mira kenapa Pak? Mira kenapa?" Iwan dan Rita menjadi kalut. Pak Sarno tidak menjawab apapun. Kedua matanya menyapu sekeliling ruang, seolah menyelidik sumber bahaya. Tidak lama tubuh Mira kejang-kejang. Bola mata hitamnya telah berbalik memutar ke dalam, meninggalkan hanya bagian putih di kedua matanya. Di tengah kejangnya, mulut Mira seketika menyeringai lebar. Kemudian dia tertawa, namun suara tawa tersebut bisa dipastikan bukan Mira. Suara serak parau dan berat. Tertawa semakin keras, seperti puas atas apa yang terjadi. Ketakutan, Iwan dan Rita mundur setengah langkah. Namun seketika tangan Rita ditarik dan dicengkram keras oleh Mira. Mata mengawang itu kini beralih tajam ke arah Rita. Dirinya histeris ketakutan memohon ampun, seraya tahu siapa di balik tubuh Mira tersebut. Kepala Mira bergerak pelan ke kiri dan kanan, lalu dengan suara bisikan kuat, Mira mengucap, "Mati." Cengkraman Mira di lengan Rita semakin kuat, membuatnya berteriak mengerang kesakitan. Iwan sekuat tenaga membantu melepaskan cengkraman tersebut, sedangkan Pak Sarno terkesiap, matanya terbelalak. Namun dia hanya berdiri diam di posisinya, menyaksikan peristiwa tersebut tanpa berbuat apapun. Tubuh Mira melemas. Bersama dengan itu, Rita berhasil melepaskan lengannya dari cengkraman kuat Mira. Nampak lengan Rita merah lebam, seperti habis digencet benda berat. "Itu bukan Mira," ucap singkat Pak Sarno. Kalimat Pak Sarno barusan dibalas dengan tatapan sinis oleh Rita. "Kita pulang sekarang," tegas Iwan yang nampak cemas. "Jangan Pak, jangan sekarang. Sebaiknya tunggu langit terang saja. Bahaya," ucap Pak Sarno. "Apaan sih? Ini masih malam. Lagian kita juga belum dapat surat-surat itu. Jauh loh kita kesini. Masa pulang tangan kosong?" timpal Rita. "Kamu ya?" Iwan tampak marah. Perdebatan mereka semakin tidak terelakkan. Iwan tidak terima dengan sikap Rita yang lebih mementingkan egonya dibanding keselamatan sang anak yang tengah tidak berdaya di ranjang. "Aku pulang sama Mira. Kalau kamu masih mau di sini, silakan," emosi Iwan. Dia mengangkat tubuh Mira, namun tidak mampu. Aneh, mendadak bobot badan Mira menjadi amat berat hingga tidak mampu diangkat oleh Iwan. Beberapa kali dia mencoba lagi, namun masih tidak berhasil. "Belatung!" Rita histeris melihat banyak belatung-belatung yang merayap keluar dari tubuh Mira. Semakin diperhatikan, belatung-belatung itu semakin menyerbak hingga menjalar ke isi ranjang dan jatuh ke lantai-lantai kamar. Tubuh Mira bak bangkai mayat busuk yang dipenuhi belatung. Sembari menangis, mereka mundur beberapa langkah. Kaki-kakinya refleks menghindari belatung-belatung yang kian menggeliat. Aroma tidak sedap seperti bau busuk sampah terendus entah dari mana. "Pak, Bu, keluar kamar," teriak Pak Sarno. Iwan menarik tangan Rita memaksanya keluar kamar. Pak Sarno menutup kamar Mira rapat, kemudian menyusul Iwan dan Rita yang sudah lebih dulu turun ke ruang tengah. "Kalau kita masih di dalam kamar, belatung-belatung itu gak akan berhenti, semakin banyak," jelas Pak Sarno. Rita menangis, begitu juga Iwan. Mereka tidak habis pikir mengenai apa yang terjadi pada Mira. Pak Sarno merenung, sejatinya dia mengetahui apa yang terjadi. Begitu pula dengan Rita yang memiliki dugaan yang sama. Namun semua itu disimpan oleh mereka. Logika mereka sekuat tenaga menolak bahwa itu merupakan sebuah ketidakmungkinan yang hanya berlandasan pada kekhawatiran belaka.
Suasana menjadi hening, senyap, hanya sisa isakan tangis Rita yang sesekali terdengar. "Saya sholat malam dulu," pamit Pak Sarno. Pak Sarno melangkah limbung. Pikirannya melayang jauh merakit satu persatu ingatan tentang kejadian buruk di masa lalu yang berkaitan dengan peristiwa malam ini. Raut wajahnya amat cemas. Usai berhasil merajut benang kusut dalam ingatannya, langkahnya terhenti. Pak Sarno terkesiap, kehilangan keseimbangan. Dia nyaris roboh ke lantai jika tidak bertopang pada pilar kayu di dekatnya. Perlahan mimpi buruk yang dikhawatirkan Pak Sarno menjelma menjadi kenyataan yang menakutkan. Usai mengambil wudhu, di dalam kamar Pak Sarno membentangkan sajadah, kemudian melakukan sholat malam. Selama sholat, Pak Sarno merasa ada mata tajam yang memperhatikannya dari jarak dekat. Dia berupaya mempertahankan konsentrasi ibadahnya. Tidak dipungkiri, bulu-bulu kuduknya seketika meremang. Suasana begitu hening hingga Pak Sarno mampu mendengar suara detak jantungnya sendiri, berpacu dengan detik pada jam dinding. Pada posisi ruku, Pak Sarno merasa ada sosok yang mengikuti gerakan sholatnya di belakang. Dia bangun, sosok itu mengikuti. Lalu ketika sujud, dia merasakan ujung jemari kakinya menyentuh sesuatu bertekstur kain mirip kuncup pocong. Getir seketika menyergap, namun Pak Sarno tetap melanjutkan sholatnya. Akan tetapi ketika dia bangun melanjutkan rokaat selanjutnya, kedua mata Pak Sarno terbelalak. Tubuhnya gemetar ketika mendapati tepat di ujung sajadahnya berdiri sosok mengerikan yang dia kenali. Pocong Pak Sura. Berkulit hitam dengan penuh luka-luka basah dan bau busuk menyengat tidak sedap. Pocong tersebut berdiri di hadapan Pak Sarno yang tengah sholat. Sekuat tenaga Pak Sarno mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Dia memejamkan mata, kemudian tetap melanjutkan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sosok pocong Pak Sura mengikuti bacaan sholat Pak Sarno. Bisa kalian bayangkan betapa lemasnya Pak Sarno kala itu. Namun meskipun disergap takut dan tubuh gemetar tidak terkendali, Pak Sarno tetap melanjutkan sholatnya di hadapan pocong yang berdiri tepat di ujung sajadahnya. Setelahnya, Pak Sarno menyadari bahwa mereka telah ditunggu oleh petaka yang jauh lebih mengerikan. Meski diselimuti getir, Pak Sarno tetap menuntaskan sholat malam hingga mengucapkan kedua salam. Dia memberanikan diri membuka mata, nafasnya terdengus kasar, mengendalikan panik. Kemudian menoleh ke kiri dan kanan, pandangannya menelisik ke sekitar, memastikan sosok pocong yang tadi menemani sholatnya telah benar-benar tiada. Usai mengatur tempo nafas yang menderu, Sarno mengangkat kedua tangan, melangitkan doa teruntuk nama yang saat ini bersemayam di kepalanya, almarhum Sura. Sedangkan di kamar atas, terlihat Mira terbaring tidak berdaya. Jemarinya mulai bergerak, kedua mata yang sebelumnya terpejam kini perlahan membuka katup mata. Mira merasakan sekujur tubuhnya serasa remuk, habis dibanting. Begitupun dengan pening di kepala, seraya melengkapi sensasi rasa sakit yang luar biasa. Dia terbangun limbung tanpa mengerti apa yang baru saja menimpanya. Refleks Mira mengerang, mendeteksi rasa sakit di badan ketika hendak mencoba beranjak duduk. Suasana rumah begitu hening. Kedua mata Mira tertuju pada lampu kamar yang menyala. Dia merasa aneh, karena seingatnya sebelum tidur, dirinya sudah mematikan semua lampu kamar. Mira tidak bisa tidur dalam ruangan terang. Semakin memacu otak untuk berpikir, dia semakin merasa pusing bukan main, serasa dihujam jarum tidak kasat mata yang menusuk-nusuk kepalanya. Sayup-sayup angin berhembus, menerbangkan beberapa helaian rambut Mira. Dia menoleh ke arah jendela yang terbuka. Terlihat langit masih gelap. Seketika Mira tersentak, dirinya tersengat ingatan tentang kejadian yang dialaminya sebelum tidur. Waktu itu, Mira sedang merebah bersiap untuk mengistirahatkan matanya. Baru beberapa saat terpejam, terdengar suara jendela terbuka sendiri. Angin kencang, pikirnya. Dengan santai dia melangkah ke arah jendela yang mengarah langsung ke hamparan kebun teh. Mira melangkah pelan. Begitu tiba di bibir jendela yang terbuka, dia memilih tidak langsung menutupnya.
melainkan menikmati sejenak hembusan angin dingin yang menerpa wajahnya. Tidak mau kalah, kedua matanya juga ikut menikmati pemandangan kebun teh kala malam. Namun bola mata hitam itu terhenti pada satu objek. Sebuah pohon besar yang berada di halaman rumah. Di bawah pohon tersebut, Mira melihat sesosok manusia terbungkus kain putih tengah berdiri menatap ke arah pintu rumah. Matanya menyipit untuk mempertajam penglihatan. Semakin diperhatikan, objek bungkusan kain putih itu semakin jelas. Darahnya berdesir seketika, tengkuk lehernya meremang. Mira disergap rasa merinding. Detik kemudian, seperti tahu sedang diperhatikan, makhluk tersebut secepat kilat menengok ke arah Mira. Sosok pocong berwajah hitam penuh luka kini mendongak ke atas menatap tajam padanya. Astagfirullah. Spontan Mira membanting keras jendela agar tertutup. Dia terkesiap, langkahnya mundur beberapa langkah ketakutan. Mira. Suara berat pria memanggil. Suara itu terdengar dekat seperti berada tidak jauh di belakangnya. Mira ketakutan, peluh menetes di kening. Mira masih berdiri menghadap jendela, sembari mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk menoleh ke belakang. Tubuhnya gemetar begitu ekor matanya menangkap ada sosok yang berdiri di samping ranjang tidur. Astagfirullahaladzim, getar Mira, mengucap tanpa suara. Dia meremas tangannya sendiri, nafasnya menduru cepat. Mira mencoba mengendalikan serangan panik yang membekap dirinya. Satu tarikan nafas panjang membantu Mira untuk mengambil alih tenang. Pelan-pelan Mira memalingkan kepalanya, menoleh ke belakang. Mira masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ditangkap matanya. Dia mengatur tempo nafasnya sendiri, setelah itu bangkit berdiri, mematikan saklar lampu kamar, kemudian merebahkan diri di ranjang kasur. Mira masih terbayang-bayang dengan sosok pocong tadi. Berbagai praduga mengitari isi kepalanya, merujuk pada rumor yang beredar tentang almarhum omnya yang menjelma menjadi pocong. Benarkah? Bagaimana bisa? Perasaan tidak berujung itu seperti tengah mengintimidasi satu ruang penasaran dalam batinnya. Di saat bersamaan, Mira bahkan masih dapat mendengar suara jantungnya sendiri. Dia memiringkan badan menghadap ke jendela, mencari posisi nyaman untuk memejam. Namun, dia seketika bergidik begitu melihat jendela dan memutuskan untuk memalingkan badan ke arah berlawanan. Dan di saat tubuhnya berbalik, Mira dikejutkan dengan sosok pocong berwajah hitam penuh luka yang kini berbaring di sebelahnya. Jarak wajah mereka amat dekat, kurang dari 1 jengkal. Belum sempat Mira berteriak, dia merasa jantungnya telah menggelinding entah kemana. Kemudian gelap. Mira tidak sadarkan diri dan selepas itu dia tidak ingat apapun lagi. Dak! Listrik padam. Terdengar suara seperti bohlam pecah dari lantai atas. Pak Sarno! Teriakan panik dari arah ruang tengah memanggil-manggil namanya. Sarno bergegas membuka selorok laci mengambil satu kotak korek kayu. Kemudian diraihnya lampu lentera yang menggantung di dinding. Tanpa cahaya, berada di rumah ini bak terkukung dalam ruangan lembab yang menyatu dengan gelapnya malam tanpa bias cahaya bulan. Lentera yang baru saja dipantik api oleh Sarno menjadi satu-satunya sumber penerangan. Baru 1 langkah kakinya menapak, dia mendapati kejanggalan pada pijakan pertama. Sarno merunduk. Diarahkannya lentera ke lantai kayu. Betapa terkejutnya dia ketika melihat gumpalan rambut panjang terinjak satu kakinya dan berserakan di lantai. Milik siapa rambut-rambut ini? Tidak ada satupun yang masuk ke ruangan ini selain dirinya sendiri. Firasat Sarno tidak enak. Dia mendadak disergap cemas. Sarno melihat lagi serakan rambut itu yang sepertinya mengarah ke satu tempat. Dalam gelap, Sarno mengikuti jejak serakan gumpalan rambut tersebut. Dia berjalan agak merunduk agar cahaya lentera mampu menerangi lantai. Maklum saja, terkikis usia, penglihatan Sarno sudah tidak setajam dulu. Serakan rambut itu menuntun Sarno ke arah kamar mandi di ruang tersebut. Saat langkahnya tiba di depan pintu kamar mandi, Sarno tersentak getir. Ingatannya membawa Sarno pada peristiwa belasan tahun silam ketika dia menemukan salah satu pegawai wanita
tewas terbujur kaku di dalam kamar mandi dengan kulit membiru tanpa bola mata. Sampai sekarang tidak diketahui pasti penyebab meninggalnya. Surah, almarhum majikannya pun tidak pernah mau mengusut penyebab meninggalnya pegawai itu dan pegawai-pegawai lainnya yang juga meninggal secara tidak wajar. Keran terbuka mengucurkan air ke dalam bak penampung. Samar-samar terdengar suara perempuan merintih kecil dari dalam bilik kamar mandi. Suara perempuan itu tersamarkan dengan suara gemercik air. Sarno mengerjapkan mata. Bisa jadi suara perempuan itu hanyalah wujud ilusi dari ketakutannya. Suara jangkrik terdengar menembus sunyi. Begitu hening sampai Sarno mampu mendengar suara detak jantungnya sendiri. Rambut-rambut berserakan yang tidak diketahui siapa pemiliknya itu menjadi hal yang harus dipastikan oleh Sarno. Sebab jika kekhawatirannya terbukti, maka dia harus segera melapor ke Pak Tua sebelum petaka semakin membelenggu mereka, bahkan desa ini. Sarno membuka knop pintu dengan gemetar. Suara lirih itu kian terdengar jelas seiring ruang pintu yang terbuka. Rasa cemas mulai menguasai diri Sarno. Sudah bisa dipastikan bahwa suara rintihan perempuan memang menggema di antara gemercik air misterius dari keran yang terputar sendiri. Sarno menelan ludahnya sendiri. Melawan ragu, dia terus melebarkan pintu. Lehernya seketika tercekat ketika mata telanjangnya menangkap satu sosok perempuan bersimbah darah tengah duduk di lantai kamar mandi membelakanginya. Punten, sebuah kalimat sapa yang keluar begitu saja dari mulut gemetar Sarno. Meski telah mengetahui bahwa sosok di hadapannya jelas bukanlah manusia. Secepat kilat sosok itu memalingkan wajah, memutar kepalanya 180 derajat, namun badannya tetap di tempat, seraya menunjukkan bahwa kepala itu sudah tidak lagi memiliki sendi, patah. Wajah dan tubuhnya bersimbah darah, kedua matanya bolong seperti habis dicongkel. Makhluk perempuan itu merintih, namun begitu melihat Sarno di hadapannya, dia seketika diam, menatap tajam. Sarno mematung, dia seolah tidak bisa menggerakkan kaki-kakinya sendiri untuk lari atau sekedar mundur. Perempuan di hadapannya kini menyeringai lebar. Dia menggelengkan kepala yang sudah memutar 180 derajat itu ke kiri dan kanan secara perlahan. Sungguh, bila diingat lagi, dirinya masih merasa merinding sampai sekarang. Bahkan ketika menceritakan bagian ini, Pak Sarno beberapa kali nampak kesulitan mengungkapkannya. Dia seperti memiliki trauma atas kejadian kelam masa itu. Terlebih, dia mengenal sosok perempuan tersebut semasa hidupnya. Bila kalian setuju, saya akan menceritakan sosok makhluk perempuan ini secara terpisah karena cukup tragis dan mengerikan. Tolong! Perempuan bersimbah darah dan bermata bolong itu menyentak Sarno yang membuat refleks kejutnya membanting pintu keras hingga memantul. Astagfirullahaladzim! Sarno lemas, tubuhnya roboh ke lantai. Dia mengatur tempo nafasnya yang menderu, bahkan detak jantungnya menjadi lebih cepat dari jarum detik. Sarno membaca doa-doa yang dipercayai untuk mendapat perlindungan dan ampuh mengambil alih tenang. Rambut-rambut itu lenyap entah kemana bersama rintihan lirih yang semula bergema di kamar mandi. Sarno gontai bangkit berdiri. Dia memeriksa kamar mandi sekali lagi. Kosong, tidak ada apapun atau siapapun. Terdengar suara teriakan keras dari lantai atas, disusul oleh suara gemuruh langkah kaki yang tidak lain berasal dari Rita dan Iwan yang tengah panik. Pria berjanggut itu tergopoh-gopoh menenteng satu lentera, mempercepat langkahnya menuju sumber suara di lantai atas. Malam ini terasa begitu mencekam, terlebih bagi Sarno. Bahkan bulan pun tidak cukup nyali untuk menampilkan bulatnya, sehingga alam di luar menjadi lebih gelap tanpa pantulan bias rembulan. Hanya kepada lentera di genggamannya lah dia menggantungkan keberadaan satu-satunya cahaya penerang. Pak Sarno! Teriak panik Iwan. Sarno mempercepat langkahnya menaiki anak tangga. Pak Sarno! Suara Iwan tidak henti-henti meneriaki namanya. Namun Sarno memilih untuk menyimpan sisa tenaganya dibanding membalas berteriak. Peluh menetes deras di keningnya menembus hawa dingin manakala tidak henti menusuk kulit. Dia tiba di lantai atas,
Melihat raut Iwan tampak kacau, cemas bukan main, berdiri di depan pintu. "Mira hilang," ucap Iwan. Satu tangan Sarno seketika menopang pada dinding mempertahankan keseimbangannya agar tidak roboh lagi ke lantai. Sedangkan Rita tampak terjongkok menangis histeris mendapati putrinya menghilang dalam keadaan kerasukan. "Bapak yang nyuruh kita ninggalin Mira sendirian di kamar. Tanggung jawab, cari Mira," sentak Rita. Sarno hanya terdiam. "Ada apa ini sebenarnya, Pak?" tanya Iwan yang juga tidak mampu membendung air matanya lagi. Namun sungguh pertanyaan, ada apa sebenarnya, merupakan tanda tanya yang Sarno sendiri belum menemukan jawabannya. Sedari dulu, sejak meninggalkan almarhum Sura, kejadian misterius dan mengerikan bertubi-tubi terjadi. Dimulai dari hilang dan ketidakwajaran meninggal para pegawai, teror yang menimpa warga desa, hingga kesaksian menemukan fakta bahwa Sura yang mati suri bukan lagi manusia, melainkan pocong. Sarno tidak menjawab ucapan Rita ataupun Iwan. Bola matanya tertuju pada satu jendela kamar yang terbuka. Dia melangkah hati-hati tanpa mampu menyembunyikan gemetar kedua kakinya. "Saya sudah cari dia di kamar ini, kolong kasur, bahkan seluruh ruangan di lantai ini dan bawah, tapi Mira nggak ada dan hilang," cerocos Iwan. Sarno tidak bergeming, matanya menyipit menatap jendela itu. "Sejak kapan jendela ini kebuka?" tanya Sarno datar. "Jendela itu udah kebuka sejak saya masuk tadi," kalimat Iwan tertahan. Bola matanya membelalak lebar. Dia melangkah cepat menyusul langkah Sarno menuju jendela terbuka yang menyorok langsung ke perkebunan teh itu. "Maksud Bapak, Mira loncat?" tanya tegas Iwan. "Jendela ini tidak pernah bisa dibuka sejak rumah ini ditinggal kosong." Sarno mengucap datar. Isi kepala Sarno mengawang jauh, melintasi ruang waktu masa lalu, serta menyeruak jelas diingatan ucapan Aki, seorang tokoh spiritual desa, mengenai jendela ini. "Jendela ini hanya bisa dibuka oleh pemiliknya. Jika suatu waktu ia terbuka, artinya mara bahaya akan datang menyusul." Suara Aki menggema di kepala Sarno. Dalam batin, dia merutuki diri sendiri. Andai saja dia mengikuti petua Aki untuk tidak membiarkan keluarga ini datang lagi, mungkin petaka yang ditakutkan seperti malam ini tidak akan terjadi. Piringan hitam di ruang tengah mendadak kembali memutar suara almarhum Sura bernyanyi. Semua telinga spontan siaga. Mereka kompak menduga itu Mira, namun pikiran Sarno malah berkecamuk menduga-duga ragam kemungkinan. Rita dan Iwan bergegas turun ke lantai bawah. Sarno tidak bergeming. Di lantai bawah terdengar suara Rita histeris meneriaki nama Mira. Sudah bisa ditebak bahwa Mira tidak ada di sana. Sarno merapatkan langkahnya menuju jendela. Pandangannya menelisik sekitar, menyusur di antara gelap. Kemudian bola matanya terhenti dan melebar di satu pohon besar yang ada di halaman. Di sana ada sosok Mira berdiri menatap ke arah pintu rumah dengan tatapan kosong. Sarno tersengat ingatan bahwa pohon besar itu merupakan tempat salah satu pegawai meninggal gantung diri setelah sebelumnya sempat kerasukan. Tidak lama, gemuruh terdengar di lantai bawah. Iwan nampaknya melihat Mira dari jendela ruang tengah. Pintu utama terbuka membanting, namun kemudian hening ketika satu tangan Mira terangkat pelan lalu menunjuk ke arah kiri. Betapa terkejutnya mereka ketika mengikuti telunjuk Mira. Berjarak tidak jauh dari tempat Mira berdiri, ada banyak pocong-pocong berwajah gosong dengan kafan berlumuran tanah basah, tengah berdiri dan juga ikut menatap ke arah Iwan dan Rita. "Astagfirullahaladzim." Sarno terkesiap. Ketakutannya menjelma nyata. Dunianya runtuh seketika mengetahui petaka yang dihindari satu desa ini selama bertahun-tahun telah tiba. Langkahnya spontan mundur menjauh dari jendela. Sorot matanya mengisyaratkan satu kalimat, "Mati kita." Di bawah redup purnama yang menyamarkan warna hijau daun teh dalam gelap, Mira menatap lurus-lurus Iwan dan Rita yang tengah berdiri histeris di bawah pintu utama rumah. Sorot mata tajam itu bukan lagi milik gadis remaja nan lugu, namun milik satu nama yang dipenuhi bara amarah dan kebencian. Sarno masih tidak bergeming. Dari lantai atas dia nampak terpukul dan tidak percaya atas apa yang ditangkap mata telanjangnya. Sejajar dengan raga Mira berdiri.
Nampak berbaris makhluk-makhluk berbalut kafan putih penuh kotor tanah. Beberapa di antara mereka juga ada yang bersimbah darah. Wajah serupa hitam legam, dan pocong-pocong itu ditafsir berjumlah belasan. Namun satu hal yang membuat jantungnya terasa luruh ialah ketika Sarno merasa mengenali satu persatu dari mereka. Para pekerja Pak Sura yang hilang dan tewas. "Ya Tuhan, Mira!" histeris Rita. "Pah, gimana ini, Pah?" Entah dosa apa yang diperbuat olehnya, Iwan tidak pernah berpikir akan menghadapi situasi mimpi buruk dalam keadaan sadar seperti ini. Tidak bisa dipungkiri, dia disergap ketakutan yang memaku kaki-kakinya hingga mematung. Tubuhnya gemetar lemas, namun kecemasan atas keselamatan putrinya ditambah tangis histeris dari Rita mengurung Iwan dalam perasaan gamang. "Mira, kembalikan putri saya, Mas. Jangan sakiti dia." Rita mulai meracau seraya dirinya mengetahui siapa sosok di balik tubuh Mira. "Mira gak salah apa-apa, Mas." Isak Rita yang sudah tidak mampu menopang keseimbangannya sendiri. Iwan menoleh ke belakang. Dia tidak menemui keberadaan Pak Sarno. Pikiran Iwan menemui jalan buntu. Tidak lama, piringan hitam di ruang tengah memutar lagu yang sama. Suara almarhum Sura yang tengah menyanyikan lagu kesukaannya. "Dijemput malam, ikut aku pulang. Waktunya telah tiba. Serahkan jiwa, mari berpulang, bersemayam tenang." Penggalan lirik yang dilantunkan dalam rekaman piringan hitam itu menyatu dengan hening, membentuk satu ruang mencekam dan mengerikan, yang mana membuat setiap pasang telinga yang mendengar merasa seketika terancam. Denting lantunan piringan hitam yang juga sampai ke telinga Sarno membuatnya terkesiap. Telinganya menajam menangkap isi lirik yang berputar-putar di melodi yang sama bak kaset rusak. Kedua pupil mata Sarno membesar. Buru-buru dia memastikan dengan menoleh lebih dekat ke jendela. Terlihat tubuh Mira yang melemas, lalu lunglai terkulai di tanah dengan mata terpejam. Pocong-pocong yang semula berbaris bak tentara siap perang pun seketika menghilang. Sarno seperti tersengat sesuatu, seraya menyadari tanda bahaya. Dari arah pandangnya, dia lihat Iwan menyeret Rita, lalu menggotong tubuh Mira yang tidak sadarkan diri. Kemudian diangkutnya ke dalam mobil. Suara mesin mobil mengerung menunjukkan bahwa mereka hendak kabur. Tersaruk-saruk Sarno tergesa keluar kamar, melangkah cepat menuruni anak tangga untuk mencegat mereka. Namun dia masih kalah cepat. Tepat pada dirinya tiba di batas pintu, mobil yang dikendarai Iwan telah melesat kilat. Tidak ubahnya sedang dikejar-kejar setan. "Mereka menggali kuburan mereka sendiri," gumam Sarno. Membelah langit biru, semilir angin mengantarkan aroma amis tidak sedap ke hidung orang-orang yang tengah berkerumun sembari berbisik samar. Matahari yang sudah bertengger di tampuk cakrawala menyorot satu mobil off-road yang ringsek terperosok ke jurang terjal. Dari balik pecahan kaca mobil, masih ada darah-darah segar yang mengalir dari 3 orang korban celaka yang sudah dipastikan tidak bernyawa. Peristiwa itu menggegerkan satu desa. Namun tidak bagi Sarno yang telah menduga. Pagi itu, dia menyambangi kediaman Aki, sepuh desa yang disegani sebagai tokoh spiritual. "Jangan kubur mereka di desa ini. Beritahu para warga untuk sementara jangan keluar setelah maghrib. Kita harus ruatan," ujar Aki. Setelah hari itu, pada saat mendampingi evakuasi jenazah Mira, Rita dan Iwan kepada pihak keluarga almarhum Sura lainnya, Pak Sarno menyatakan pengunduran diri sebagai karyawan terakhir keluarga Sura. Sejak hari itu, rumah tersebut menjadi tidak terurus dan semakin terbengkalai. Kian hari bangunan tersebut ibarat magnet yang menyerap energi negatif yang semakin pekat. Meski ruatan desa telah dilakukan, namun cerita-cerita mengerikan berdasarkan kesaksian masyarakat sekitar terus beredar luas membuat eksistensi rumah itu mulai dijuluki sebagai sarang demit. Ada yang aneh dari sosok Sura kala itu. Sudah berhari-hari Sarno tidak melihat majikannya di sekitar ladang, kebun teh, pabrik, ataupun pekarangan rumah. Bahkan, laporan kerja harian hanya dilakukan melalui secari kertas yang dititipkan pada Sulatri, pembantu rumah tangga. Sungguh tidak biasa.
Sarno mengenal Sura sebagai sosok juragan yang tidak terlena oleh kekayaan. Dia selalu aktif bekerja, turun memeriksa ke lapangan, gemar berkeliling desa untuk menyapa warga sekaligus membagikan sembako. Kuda hitam jenis Morgan yang biasa ditungganginya sudah lebih dari 3 hari hanya mendekam di kandang. Para warga amat merindukan Sura memacu kudanya yang mana sudah menjadi tontonan paling dinanti. "Bapak belum keluar kamar?" tanya Sarno pada Sulatri. Sulatri menggeleng. "Sudah 3 hari," ucapnya pelan. "Makan?" Sulatri menggeleng lagi. "Minum pun enggak." "Puasa mungkin," duga Sarno. Mengingat pada masa itu merupakan hal lumrah kepercayaan Samawi mengenai ilmu kebatinan yang satu syaratnya ialah berpuasa. Sandekala hadir di antara hening yang membuat setiap orang yang berada langsung di bawah atap langit maghrib seketika diserbu merinding. Semilir angin dingin menyergap menusuk setiap kulit para pekebun yang hendak pulang dengan sepeda tua dan tumpukan rumput diangkutnya. Di pergantian langit terang ke gelap, menyerbak satu aroma pekat di antara fata morgana. Aroma perkawinan antara rupa-rupa bunga, air perasan mawar, kopi panas, dan petrikor tanah yang menguap bersama asap wangi dari bubuk, buhur, dan dupa. Tidak lama, tersalip di antaranya satu aroma berlawanan yang mendadak mendominasi. Bau busuk bangkai, bau sampah. Sarno mempercepat kayuhan sepedanya. Usai bulu romanya meremam, darahnya berdesir kuat. Dia merasakan seperti sedang berada di tengah ancaman tidak terlihat. Juga mata-mataan tidak kasat yang memperhatikannya dari berbagai penjuru. Setelah langit gelap, dari dalam kamarnya Sarno merasa gelisah. Di bawah separuh purnama, dia seperti mendengar jeritan tanpa suara yang memecah senyap. Tumbuh dengan adat kepercayaan Samawi yang lekat dengan gaib, Sarno memiliki kelebihan kepekaan, perihal firasat buruk. Batinnya nyaris tidak pernah meleset malam itu. Sarno semalaman tidak bisa tidur. Dia diserbu perasaan serupa gelisah yang tidak dia kenali. Pagi itu, Sarno menjadi orang pertama yang datang ke kebun teh. Raganya bekerja seperti biasa. Namun batin Sarno mengembara mencari akar kekhawatiran. Sebagaimana yang dipesan Sulatri, usai memeriksa kebun, dia juga mengerjakan pekerjaan tambahan yang diminta Sura, yaitu mengurus pekarangan, membabat rumput, menyirami tanaman, dan memberi pakan kuda milik Sura. Teduhnya pagi dan sejuk udara ketinggian Bandung Selatan tidak mampu mereda debar jantung Sarno yang berdetak cepat gelisah. Juga peluh yang berselancar deras di keningnya. Dalam hati Sarno terus merapal doa-doa ketenangan batin dan memohon perlindungan agar terhindar dari mara bahaya. Suara derap langkah tergesa-gesa terdengar mendekat. "Pak Sarno, tolong Bapak!" teriak Sulatri panik. "Kenapa?" tanya Sarno. Sulatri nampak tergagap. Dia seraya kesulitan menjawab pertanyaan Sarno, namun garis-garis cemas di wajahnya cukup untuk mematik Sarno ikut merasa panik tanpa tahu apa yang terjadi. "Bapak!" patah Sulatri. "Bapak? Kenapa Bapak?" Sarno melempar parang rumput sembarangan, lalu bergegas menyusul Sulatri ke dalam bangunan utama rumah. Langkahnya digiring Sulatri menuju kamar Sura. Di sana sudah ada istri dan anak sang majikan yang tengah terisak menangis. "Sarno, Bapak kenapa?" histeris Nani, istri Sura. Di atas ranjang, Sarno melihat tubuh Sura membiru dan kejang-kejang hebat. Sigap Sarno mengambil satu sendok makan, lalu mengganjal lidah Sura agar tidak melipat. Mata Sura sudah membalik putih tanpa bola mata hitam. Sarno meminta satu gelas air pada Sulatri. Dia melihat ada energi ganjil yang menyelimuti tubuh Sura. Namun belum sempat Sulatri kembali dari dapur, Sura seketika seperti tersengat kuat. Dadanya mengangkat tinggi. Sura menarik nafas panjang nan berat hingga berbunyi serak menjemput kesadaran. Detik berikutnya, kedua bola mata hitamnya kembali. Sura terbatuk-batuk dengan nafas tersegal. Pelukan Nani dan anak perempuan semata wayangnya menjadi penyambut kesadaran Sura. Spontan, Sarno terhuyung mencari tempat bersandar. Dia merasa lega. Begitupun dengan Sulatri. Tanpa berani bertanya lebih jauh,
Mereka pun keluar kamar untuk memberikan ruang bagi Sura beristirahat. Di ruang tengah, Sarno terpaku menggenggam secangkir air putih. Dia teringat dengan aroma yang dihirup hidungnya kemarin petang dan firasat tidak jelas yang melandanya semalaman. Lamunan Sarno terpecahkan oleh panggilan Nani. "Sarno, dipanggil bapak." Dirinya melangkah pelan, mengetuk pintu spontan. Senyum Sura menyambut Sarno. "Masuk, Mas." Sura nampak segar, tidak seperti orang yang habis bangun sakit. Dia bangun duduk, tangannya menolak halus ketika Sarno hendak membantu. "Ada hal yang mau saya bicarakan sama kamu," buka Sura. "Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?" Sarno menjawab dengan menunduk. Sura meminta Sarno mendekatkan telinganya. Dengan suara setengah berbisik, Sura mengucap satu kalimat yang membuat Sarno seketika tercengang. "Sebentar lagi saya meninggal. Tolong kuburkan saya sebelum lewat maghrib." Sarno kikuk menanggapi ucapan yang menurutnya hanya bualan belaka. Dirinya tersenyum kaku. Sura ikut tertawa. Mereka seolah menertawakan kematian. Ada getar di ujung tawa itu. "Saya serius," ucap Sura datar. "Bapak istirahat dulu saja Pak, saya izin lanjut kerja." Tapi Sarno mencari peralihan. Entah mengapa sebentar saja bersama Sura, nafasnya terasa sesak. Sarno masih meyakini bahwa majikannya hanya membual. Dia mencoba menghiraukan satu ruang di batinnya yang ikut terusik ketika mendengar kalimat Sura. Buru-buru Sarno mengusir sesak dan resah dengan melebur bersama para pekebun di hamparan hijau kebun teh dan menikmati aroma embun yang masih mengenang di pucuk-pucuk dedaunan. Matahari tengah bertengger tepat di atas kepala. Terhembus kabar duka yang menyentak Sarno. Tubuhnya gemetar, darahnya mendesir cepat ketika samar-samar para pekerja di sekitarnya mengulang kabar berita yang sama. "Pak Sura meninggal." Sarno berlari cepat membelah kebun teh, menyusuri pijakan tanah menuju rumah utama. Kedua matanya telah memastikan bahwa kabar yang beredar bukan isapan jempol belaka. Sarno berdiri gontai terhuyung. Dia mencari sesuatu yang kuat untuk menopang keseimbangannya agar tidak jatuh. Seketika kalimat wasiat terakhir Pak Sura terlintas di kepalanya. "Kuburkan saya sebelum lewat maghrib." Tergesa Sarno mencari Nani yang didapati tengah terisak dengan kedua mata sembab memeluk putrinya. Sarno mencari celah, membuka pembicaraan dengan hati-hati. Dia menyampaikan apa yang disampaikan almarhum majikannya sebelum meninggal. Serupa seperti Sarno, Nani juga terkejut. Dia bahkan sempat tidak ingin mempercayainya. Namun jika ditelaah, untuk apa Sarno berbohong tentang hal tersebut? Nani nampak berunding dengan beberapa keluarga Sura yang baru datang. Dia juga sibuk berbicara lewat pesawat telepon di genggamannya. Raut wajah Nani tanpa perubahan situasi di sekitar menandakan bahwa wasiat terakhir Sura menemui titik buntu. "Ini sudah terlampau sore. Beberapa keluarga juga masih ada yang di jalan. Nanti malam kita gelar pengajian dulu," ucap Nani pada Sarno yang tampak siaga menunggu kabar. Sarno tidak memiliki kuasa apapun. Dia hanya berperan untuk menyampaikan sekaligus mendoakan agar tidak terjadi hal buruk. Hingga petang menjemput malam. Di pergantian sandekala, lagi-lagi Sarno mencium aroma serupa yang berlawanan dengan wangi, yaitu bau bangkai busuk. Kali ini bukan hanya dirinya saja yang mengendus. Nampak beberapa pelayat juga menutup hidung, merasa tidak nyaman. Kala itu, sejatinya ketakutan besar telah menyergap Sarno. Namun dia juga tidak tahu apa yang harus diperbuat. Selepas waktu Isya, rapalan-rapalan doa memulai pengajian duka. Para warga duduk melingkari jenazah Sura yang ditutupi kain jarik. Rapalan doa-doa diulang dan digaungkan bersama-sama. "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Semua pasang mata terbelalak terkejut ketika jenazah Sura seketika terbangun dari baringan. Wajah yang pucat dan kapas menyumbat kedua hidung, menatap bergantian satu persatu wajah manusia di sekelilingnya. Beberapa warga ketakutan buyar dari tempat duduknya. Dari kejauhan Sarno juga menyaksikan dengan gemetar. Jenazah Sura kemudian menatap tajam ke arah Nani, istrinya. "Kenapa bapak mau dikubur?" ujarnya datar yang membuat seluruh orang kian ketakutan.
Malam itu pertama kalinya Sura diduga bangkit dari kematian. Kejadian malam itu dikenang warga sebagai Hari Mati Suri Sura. Entah harus disebut petaka atau anugerah, kebangkitan Sura dari kematiannya menciptakan beragam tanggapan dari orang-orang di sekitarnya. Keluarga Sura, terutama Nani, istrinya, tentu merasa lega melihat suaminya beruntung diberikan kesempatan hidup sekali lagi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sejak hari itu Sura tampak berubah. Ia terlihat aneh, ganjil, dan tidak biasa. Nani tidak pernah berhenti cemas dan bertanya-tanya mengapa suaminya tidak mau lagi makan bersama mereka. Selalu saja ada alasan yang dibuat oleh Sura yang mana membuatnya merasa bahwa Sura seperti menghindari waktu makan bersama dengannya. Apakah ia berbuat kesalahan tanpa disadarinya? "Mas, ayo kita makan malam," ajak Nani lembut seperti biasa. Akan tetapi lagi-lagi Sura menolak. Ia menggeleng, beralih pada jendela kamar dan membukanya lebar. Angin malam berhembus masuk ke setiap sudut ruangan. Dipandanginya diam hamparan perkebunan teh yang menggelap serta semburat jingga di kaki langit yang bercampur kelam cakrawala malam. Kedua mata Sura terhenti sejenak pada pohon besar di halaman rumah sebelum akhirnya ia menjawab datar ajakan. Tetapi ia sama sekali tidak peduli, bahkan dengan bercak merah yang menghiasi sekitar bibirnya itu. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana cara untuk mengisi perut kosongnya. Dirasa sudah cukup. Hewan-hewan juga terdengar lebih tenang. Ia bangkit dan dengan sigap beranjak dari sana, meninggalkan cacaran darah hewan yang berbau tidak sedap, kandang yang berantakan, serta jenazah ayam terakhir yang terlihat sangat tidak wajar. Bagian perut dan dadanya hilang dengan bekas gigitan kasar, menyisakan leher yang lunglai dan organ dalam yang tersisa bergelantungan. Sosok itu berderap cepat menjauh dari lokasi aksi kejamnya. Paginya, sudah ramai warga datang bergerombol. Sebagian dibuat heboh dengan sisa kerusuhan di peternakan. Siapa yang menyebabkan semua kekacauan ini? Sebagian lain heboh karena adanya mobil ambulan datang untuk kesekian kalinya di minggu ini. Bendera kuning terpasang di sekitar. Bukan untuk berduka cita atas apa yang terjadi pada hewan-hewan di peternakan, namun sebab penemuan Sulatri yang tewas bersimbah darah sehabis membenturkan kepalanya sendiri pada dinding kamar mandi. Sulastri nggak mungkin begitu. Orang-orang ramai bergosip di pekarangan rumah Sura. Berbisik-bisik ria bergantian membahas keanehan yang kerap terjadi belakangan ini. Mulai dari kematian tidak wajar hewan-hewan ternak, sampai penemuan jenazah Sulatri. Pembicaraan terdengar sangat bercampur aduk dan tentu saja mereka mengaitkan hal ini dengan hal-hal mistis. "Pasti ada sesuatu yang terjadi," bisik-bisik warga. Terdengar jelas di antara hawa duka. "Serem banget sih rumah ini." Di antara semua orang, Nani salah satu yang terlihat cukup terpukul dengan kejadian ini. Ia masih dalam keadaan shock, tidak menyangka akan mendapati pembantu setianya itu mati secara mengenaskan. Hal ini di luar akal sehatnya. Sejak tadi, wajahnya masih pias. Ia mendadak teringat dengan kematian salah satu pegawainya yang bernama Agus kemarin. Agus ditemukan tewas gantung diri di pohon nangka halaman depan. Wajahnya telah membiru, kedua matanya terbelalak dalam sorot ketakutan, seolah memberi isyarat bahwa mati seperti ini bukanlah keinginannya. Ia sudah tidak bisa diselamatkan begitu salah satu pegawai menemukannya. Terlebih Nani juga sempat melihat jenazahnya yang masih tergantung pagi itu. Bagaimana tubuh besar yang sudah lunglai itu bergelantungan di pohon dan bergerak-gerak tertiup angin. Wajah kematian Agus kembali terngiang-ngiang dalam benaknya, membuat Nani bergidik ngeri. Dipejamkannya mata perlahan sembari menetralkan nafas. Kedua tangan yang menutupi wajahnya telah basah oleh air mata. Semua ini terlalu mengejutkan baginya. Bohong sekali jika Nani tidak merasakan mentalnya terguncang serta perasaan resah dan takut yang merayap masuk ke dalam dadanya. Di sisinya, anaknya datang sambil memeluk Nani dari samping. Ia berusaha menenangkan ibunya yang sangat terguncang. "Nggak apa-apa, Bu, ini bukan salah kita." Nani mengangguk. Ucapan anaknya benar. Meskipun pegawai-pegawai itu meninggal di rumahnya, bukan berarti ini semua salah mereka.
Mereka tidak salah. Nani sendiri bahkan tidak paham tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Masih diselimuti rasa resah, perasaan Nani sedikit membaik setelah mendengar perkataan anaknya. Ia berusaha agar tidak terlalu larut dengan semua ini. Akan tetapi, takdir rupanya punya kejutan lain untuknya. Hari demi hari, seluruh penduduk desa pun mengetahui bahwa Agus dan Sulatri bukanlah satu-satunya yang tewas secara mengenaskan. Ada lebih banyak pegawai yang tewas mengenaskan. Menurut kesaksian, para korban sempat berlari ketakutan seolah dikejar oleh sesuatu tidak kasat mata sebelum akhirnya meregang nyawa secara mengerikan. Ambulan terus berdatangan. Bahkan bendera kuning yang belum sempat diturunkan pun terpaksa harus menetap lebih lama lagi di tiangnya. Sanak saudara korban pun menangis. Pengajian terus digelar untuk mendoakan mereka. Namun, itu semua tidak mengubah fakta bahwa para pegawai Pak Surah mati tragis di wilayah rumahnya. Hal ini berdampak pada sisa pegawai yang mulai ketakutan akan menjadi tumbal selanjutnya, sehingga mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Awalnya hanya beberapa orang, namun semakin lama banyak pegawai yang ikut mengundurkan diri dengan alasan masih menyayangi nyawa mereka. Semuanya kecuali Sarno. Entah apa yang membuat bapak renta itu tetap bertahan untuk melayani keluarga Surah, walaupun sudah banyak kejadian menyeramkan yang ia alami di sana. Mungkin karena kesetiaannya dalam pengabdian yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun, membuatnya tidak mudah untuk mengundurkan diri begitu saja sebagai pegawai di rumah Pak Surah. Sayangnya, kendati seluruh pegawai sudah mengundurkan diri, hal mistis enggan berhenti sampai di sana. Kali ini muncullah teror lain, yaitu munculnya pocong hitam mirip Pak Surah yang kerap terlihat oleh warga sekitar di rumah besarnya itu. "Astagfirullah, Pak," seru dua pemuda yang secara kebetulan melewati dekat wilayah perkebunan Surah. Kedua pasang mata mereka menangkap sosok Pak Surah yang berdiam diri memantau perkebunannya. "Saya kira siapa?" Merasa terpanggil, lawan bicara kedua pemuda itu pun membalikkan badan. Surah berbalik menatap mereka dengan raut wajah sedikit tidak senang lantaran sudah diganggu. Sementara kedua pemuda itu shock setengah mati mendapati Surah yang tampak seperti mayat hidup. Wajahnya pucat menakutkan, memandang mereka dengan tatapan tajam dan dingin. Bulu kuduk mereka seketika meremang. Kedua pemuda itu bergidik ngeri, refleks menunduk. Sama sekali tidak berani membalas menatap wajah Pak Surah. Kalau begitu, kami duluan, Pak. Maaf sudah mengganggu." Detik berikutnya mereka berlari tunggang langgang secepat yang mereka bisa. Kejadian seperti itu tidak hanya sekali dua kali terjadi. Bahkan desas-desus kabar Pak Surya yang terlihat aneh pun mulai menyebar ke seluruh desa. Banyak warga yang memiliki pengalaman serupa sehingga mereka saling menghubungkan dugaan-dugaan mereka. Lama-kelamaan warga pun mulai merasa resah lantaran kejadian ini membuat hampir seluruh masyarakat desa merasa tidak nyaman. Mereka mulai curiga dengan hal tidak beres yang tengah terjadi di sini. Sampai pada akhirnya mereka meminta pendapat dari Aki, sang spiritual yang cukup dikenal di desa itu. "Sejujurnya, sejak pertama kali saya mendengar kabar Pak Surah yang mati suri, saya sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres." Aki tersenyum simpul penuh makna. "Memang benar, yang selama ini kalian lihat bukanlah Pak Surah. Beliau sudah meninggal di hari itu, dan yang kini kembali bangkit adalah pocongnya, yang tidak lain adalah akibat dari ilmu hitam yang dianutnya." Sontak warga pun menjadi riuh. Banyak dari spekulasi mereka yang akhirnya terbukti benar mengenai apa yang terjadi di sini. Dan dari pembicaraan inilah tercipta usulan untuk membakar hidup-hidup saja Pak Surah demi kenyamanan dan kesejahteraan mereka bersama. Warga pun mulai menginisiasi kerjasama untuk melakukan rencana ini. Lalu entah bagaimana, kabar itu dengan cepat merambat dari mulut ke mulut sampai ke telinga Nani. Sebagai istrinya, tentu Nani tidak percaya dengan perkataan spiritual desa itu. Dalam lubuk hati kecilnya, ia merasa sedikit tersinggung. Tetapi tidak bisa dipungkiri kalau ia juga merasa sedikit takut. Ia benci bagaimana ada bagian dari hati kecilnya yang justru menyetujui ucapan Aki.
Hal itu mengundang perasaan takut dalam dadanya yang menggoyahkan kepercayaannya pada suaminya. Maka, sebelum hal yang lebih buruk dapat terjadi, Nani berencana untuk kabur dari rumahnya itu bersama Sura dan anaknya. Ia sudah berkemas tepat beberapa jam sebelum warga datang untuk berdemo heboh di rumahnya. Akan tetapi, saat ia sudah siap untuk berangkat, Nani tidak bisa menemukan Sura dimanapun. Sarno! Sarno! Sarno yang tengah sibuk di pekarangan rumah pun tergopoh-gopoh menghampiri tuan rumahnya. Dahinya berkerut kebingungan mendapati majikannya itu telah berkemas dan bersiap bersama sebuah mobil. "Ada apa, Bu?" tanyanya berusaha tenang. "Kamu lihat Bapak?" Wajah Nani mengisyaratkan kepanikan lantaran belum mendapati Sura dimanapun. "Tolong cariin Bapak," Sarno menggeleng. "Saya sejak pagi tadi sudah berkeliling rumah, Bu. Tapi saya nggak ketemu Bapak di mana-mana." Nani berdecak kesal. Air mukanya semakin khawatir. "Bapak kemana sih?" Tidak rela pergi tanpa suaminya, Nani menahan diri agar tidak berangkat saat itu juga. Ia mengabaikan rencana kaburnya sejenak dan berganti fokus mencari Sura bersama Sarno berkeliling rumah. Sungguh, Nani sudah mencarinya dimanapun, hingga tidak ada satupun ruangan yang luput dari pencarian mereka. Namun nihil, Sura lenyap bagaikan ditelan bumi. Dari kejauhan, mulai terdengar gerombolan warga yang mengarah ke rumahnya. Saat itulah Nani tahu bahwa ia dan suaminya tidak lagi memiliki kesempatan untuk kabur. Nani berganti pasrah. Wajah paniknya melonggar berubah cemas. Ia sudah tidak sanggup memberikan argumen apapun ketika pimpinan gerombolan warga itu datang menemuinya. "Ada apa ini?" Sarno yang bicara mewakili Nani. "Kita ingin ketemu dengan Pak Sura." Mereka ramai bersautan setuju setelahnya. Nani memijit kening dengan kedua jarinya, pusing dengan semua keributan ini. Padahal sejak tadi saja ia juga mencari keberadaan suaminya itu. "Bapak nggak ada." Namun warga yang kepalang resah dengan semua ini terlihat jelas tidak mempercayai ucapan Nani. "Bohong, kita geledah saja rumahnya." Seruan itu pun seketika disauti banyak suara dari belakangnya. Mereka setuju dan memang sejak awal sudah berniat untuk melakukannya. Nani hanya bisa panik dengan rasa cemas dan gelisah. Sarno mencoba bicara baik-baik dengan mereka, tapi ia kalah suara. Pada akhirnya, ia hanya bisa membiarkan warga menggeledah rumah besarnya untuk mencari keberadaan Pak Sura. "Kita pasrah saja ya, Bu," ucap Sarno prihatin yang dibalas anggukan pasrah oleh Nani. Sementara itu warga masuk ke dalam rumah Pak Sura berbondong-bondong, bersemangat sekali, seolah ini semua adalah ajang untuk mencari peti harta karun. Mereka giat menjelajahi setiap sudut ruangan, tempat apa saja yang bisa dijangkau, bahkan sampai mencari ke peternakan dan berkeliling perkebunan rumah. Akan tetapi, nihil. 30 menit mereka berakhir sia-sia. "Pak Sura nggak ada! Pak Sura nggak ada!" Warga kembali ribut mengenai hal ini. Sulit mereka percayai bahwa mereka tidak menemukan Sura dimanapun. Padahal mereka telah berusaha keras mencarinya. Seharusnya mereka sudah menemukan Pak Sura sejak tadi. "Bu, tolong jangan sembunyikan Pak Sura," kata salah satu warga dengan nada ngotot. "Kami tidak menyembunyikannya," Sarno membalas dengan nada tidak suka. "Bapak memang tidak ada dimanapun. Saya dan ibu juga sedang mencarinya sejak tadi," jawab Sarno. Ketika warga tengah mempermasalahkan perihal keberadaan Sura, di sisi lain ada Nani yang mulai terlihat tidak nyaman dengan semua ini. Sejak tadi ia hanya berdiri diam dengan wajah pias dan kegelisahan yang tidak dapat ditutupi. Keningnya berkerut sedih. Semua kabar ini terlalu mendadak baginya. Belum lagi fakta bahwa sebenarnya suaminya telah mati dan tidak pernah hidup kembali. Ia terpukul untuk kedua kalinya. Para warga sadar pembicaraan mereka menemui jalan buntu. Tidak tahu lagi harus apa selain menyudahi semua ini. Dilihat oleh mereka, Nani yang kebingungan membuat mereka turut sedih serta merasa tidak enak hati. Akhirnya pada hari itu bubarlah mereka semua. Rencana untuk menemukan pocong Pak Sura telah berujung gagal. Nani yang merasa sudah tidak kuat berada di sini pun akhirnya memilih untuk meninggalkan desa ini dan pindah ke Jakarta.
Tidak ada lagi masyarakat desa yang membicarakan hal ini. Mereka mendiamkan peristiwa ini dan menganggapnya sudah selesai. Namun, meskipun demikian, warga kerap kali melihat sosok makhluk hitam terbungkus kain putih di sekitar rumah Pak Sura yang tidak berpenghuni. Kabar itu beredar luas di masyarakat, tetapi tidak ada yang memperdulikannya lebih jauh. Masyarakat desa juga mulai terbiasa dengan teror kemunculan sosok menyeramkan itu dan menjadikan kisah Sura sebagai rahasia umum dan legenda urban di desa mereka, yang mana sosoknya dipercayai hingga kini masih ada. Beberapa waktu setelahnya, didesak atas keinginan warga, aku melakukan ritual pembersihan di rumah Pak Sura. Hal yang ganjil terjadi, tanah berterbangan, angin berembus kencang di dalam rumah membentuk pusara, hingga kemunculan pocong-pocong mirip para pegawai Pak Sura yang meninggal dan hilang tengah berdiri berjejer di halaman belakang, seraya tunduk pada satu sosok pocong hitam yang berdiri sendiri di barisan terdepan. Pocong di sana bukan hanya satu, tapi sudah menjadi satu entitas, tutup Aki. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.